Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Karel Shibapa. Semoga kita diberi kesehatan dan kesuksesan. Jangan lupa untuk like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, serta tulis komentar kalian dan tonton sampai akhir. Oke, kita mulai ceritanya. Malam itu menjadi awal dari sesuatu yang tidak pernah Dimas bayangkan dalam hidupnya sebagai sopir sewaan yang biasa mengambil penumpang dari aplikasi, dan ia tidak pernah tahu bahwa keputusan sederhana membuka pintu mobil akan mengubah nasibnya secara perlahan dan mengerikan. Dimas adalah pria berusia 32 tahun yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit di pinggiran Semarang bersama ibunya yang sakit ginjal, dan setiap hari hidupnya dipenuhi tekanan antara cicilan, biaya obat, serta ketakutan kehilangan satu-satunya keluarga yang ia miliki. Ia dikenal oleh teman-temannya sebagai orang yang keras kepala namun mudah iba, sebuah sifat yang sering membuatnya mengambil keputusan tanpa berpikir panjang, termasuk saat ia berhenti di jalan layang yang biasanya dihindari para sopir malam karena rumor seringnya kecelakaan tanpa sebab. "Mas, jangan ambil order lewat sana lagi," pernah kata Budi, sesama sopir, suatu malam di warung kopi. Banyak yang bilang ada yang nunggu di situ, bukan manusia. Namun Dimas hanya tertawa hambar waktu itu, karena baginya yang paling menakutkan bukanlah cerita hantu, melainkan tagihan yang menumpuk dan suara batuk ibunya setiap malam. Kota Semarang pada malam hari memiliki dua wajah yang berbeda, satu penuh lampu dan kehidupan, satu lagi sunyi dengan bayangan panjang dan suara angin yang membawa aroma laut bercampur karat besi dari jembatan-jembatan tua. Dimas sering melewati jalan-jalan sepi itu karena tarif malam lebih tinggi, dan ia selalu meyakinkan dirinya bahwa semua cerita mistis hanyalah sugesti yang dibuat orang-orang untuk menakut-nakuti. Rumah kontrakannya sendiri tidak jauh dari rel kereta lama yang sudah jarang digunakan, dan setiap malam terdengar suara gesekan besi yang aneh, tetapi Dimas sudah terbiasa dan mengabaikannya. Ibunya, Bunita, pernah berkata dengan nada khawatir, "Nak, jangan terlalu sering keluar malam, ibu mimpi buruk terus." Namun Dimas hanya tersenyum dan menjawab, "Kalau aku nggak kerja, kita makan apa, Bu?" Di dalam dirinya ada rasa takut yang selalu ia tekan. Rasa takut akan kehilangan, rasa takut akan kemiskinan, dan rasa takut akan hal-hal yang tidak bisa dijelaskan. Malam ketika ia menolong ke lelaki berkopiah itu sebenarnya dimulai seperti malam lainnya, dengan Dimas menunggu order sambil memutar radio yang kadang hanya berisi suara statis dan lagu lama. Ia baru saja selesai mengantar penumpang terakhir ketika aplikasi mendadak sepi dan jalanan mulai kosong, membuat suasana terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin malam bertiup lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis mulai turun perlahan di sekitar jalan layang tempat ia berhenti tanpa sadar. Ketika ia melihat sosok lelaki itu, ada sesuatu yang langsung terasa salah, tetapi ia tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. "Mas, antar saya ke tempat yang dekat." Suara lelaki itu terdengar halus, hampir seperti bisikan yang langsung masuk ke kepala Dimas, bukan hanya ke telinganya. Dimas sempat menatap kaca spion tengah sebelum mengingat peringatan lelaki itu, dan ia buru-buru mengalihkan pandangan, mencoba menenangkan dirinya yang mulai gelisah tanpa alasan jelas. Ia merasakan hawa di dalam mobil berubah menjadi lebih dingin, seolah-olah AC dinyalakan maksimal, padahal tidak, dan napasnya mulai terlihat samar di udara. Radio yang sebelumnya hanya mengeluarkan suara statis tiba-tiba memutar suara seperti lantunan ayat, namun terputus-putus dan bercampur tawa anak kecil yang membuat bulu kuduknya berdiri.
"Jangan panik," kata lelaki itu dari kursi belakang dengan nada yang tetap tenang. "Kalau kamu panik, mereka akan ikut." Dimas menelan ludah. Tangannya menggenggam setir lebih erat, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia berharap perjalanan malam itu segera berakhir. Sepanjang perjalanan, lelaki itu tidak banyak bicara, hanya sesekali mengarahkan jalan dengan suara pelan yang selalu tepat meskipun tanpa melihat peta atau aplikasi. Dimas mulai menyadari bahwa rute yang mereka ambil bukanlah rute biasa, melainkan jalan-jalan kecil yang jarang ia lewati, bahkan terasa seperti tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lampu jalan di beberapa titik mati, dan bayangan pepohonan tampak bergerak meskipun tidak ada angin yang cukup kuat untuk menggerakkannya. "Mas, ini lewat mana ya?" tanya Dimas dengan suara pelan, mencoba menjaga keberaniannya. Lelaki itu menjawab singkat, "Tempat yang tidak semua orang bisa lihat, tapi kamu dipilih untuk melihatnya." Ketika mereka akhirnya tiba di sebuah gang sempit yang bahkan tidak terdaftar di aplikasi, Dimas merasa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Gang itu gelap, hanya diterangi satu lampu redup yang berkedip-kedip, dan di ujungnya terlihat sebuah rumah tua dengan pintu kayu yang setengah terbuka. Lelaki itu meminta Dimas berhenti tanpa menjelaskan apapun. Lalu sebelum turun, ia berkata dengan suara yang lebih dalam dari sebelumnya, "Mulai malam ini, hidupmu akan berubah, tapi ingat, tidak ada yang gratis." Dimas membeku di tempatnya, mencoba memahami maksud kalimat itu. Tetapi sebelum ia sempat bertanya, lelaki itu sudah membuka pintu dan melangkah keluar tanpa suara. Dan saat Dimas tanpa sengaja melihat ke kaca spion tengah, ia menyadari sesuatu yang membuat darahnya terasa membeku. Kursi belakang itu kosong sejak awal. Suara pintu rumah tua di ujung gang tiba-tiba tertutup sendiri dengan bunyi keras, membuat Dimas tersentak dan hampir menabrak tembok di depannya. Ia buru-buru memundurkan mobilnya, napasnya tidak teratur, dan pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tidak memiliki jawaban. Di layar ponselnya, tidak ada riwayat perjalanan yang baru saja ia lakukan, seolah-olah penumpang itu tidak pernah ada. Namun di kursi belakang, ada sesuatu yang tertinggal, sebuah tas kecil berwarna hitam yang sebelumnya tidak ia lihat. Dan ketika Dimas menyentuh tas itu, ia mendengar bisikan yang sangat pelan, hampir tidak terdengar. "Buka, kalau kamu ingin hidupmu berubah." Dimas tidak langsung membuka tas hitam itu. Ia hanya menatapnya lama, sambil napasnya masih tidak teratur. Dan untuk beberapa detik, ia berharap semua yang terjadi hanyalah kelelahan akibat bekerja terlalu lama. Namun, suasana di dalam mobil terasa semakin berat, seperti ada sesuatu yang mengawasi dari sudut yang tidak terlihat, membuatnya akhirnya menyalakan mesin dan meninggalkan gang itu dengan tergesa. Sepanjang perjalanan pulang, tas itu tergeletak diam di kursi belakang. Tetapi Dimas merasa seperti ada pergerakan kecil di dalamnya, seolah-olah sesuatu hidup di dalam ruang sempit tersebut. Ini cuma tas biasa. Mungkin penumpang tadi ketinggalan, gumamnya mencoba menenangkan diri, walaupun suaranya sendiri terdengar asing di telinganya. Namun ketika mobilnya melewati lampu merah terakhir sebelum rumah kontrakan, radio kembali menyala sendiri. Dan suara yang keluar bukan musik, melainkan bisikan berulang. "Buka, buka, buka." Sesampainya di rumah, Dimas membawa tas itu masuk tanpa memberitahu ibunya, karena ia tidak ingin membuat Bunita semakin cemas dengan hal-hal yang tidak bisa ia jelaskan. Rumah kontrakan itu malam itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Bahkan suara rel kereta yang biasa terdengar seperti menghilang, digantikan oleh keheningan yang menekan. Ibunya sudah tertidur di kamar. Napasnya terdengar berat,
namun stabil, membuat Dimas sedikit lega sebelum ia masuk ke kamarnya sendiri sambil membawa tas tersebut. Ia meletakkan tas itu di atas meja kecil di samping tempat tidur, lalu duduk lama di kursi plastik sambil menatapnya seperti seseorang yang sedang berhadapan dengan keputusan besar. "Apa sih isinya?" bisiknya pelan. Lalu perlahan ia membuka resleting tas itu dengan tangan yang masih gemetar. Di dalam tas itu tidak ada benda aneh seperti yang ia bayangkan. Hanya terdapat seikat uang baru yang tersusun rapi. Jumlahnya terlihat jauh lebih banyak daripada yang pernah ia pegang seumur hidupnya. Dimas terdiam, matanya membesar, dan napasnya tercekat saat ia menyadari bahwa uang itu bisa membayar semua biaya pengobatan ibunya, bahkan lebih. Namun, di bawah tumpukan uang itu terdapat sebuah kertas kecil berwarna kuning yang terlipat rapi, seolah sengaja disembunyikan. Ia membuka kertas itu perlahan dan membaca tulisan tangan yang sangat halus. "Gunakan seperlunya, jangan berlebihan, dan jangan pernah menolak jika dipanggil." Dimas menelan ludah lalu berbisik, "Dipanggil siapa?" Tetapi tidak ada jawaban, hanya suara angin yang tiba-tiba terdengar dari luar jendela. Malam itu, Dimas mencoba tidur, tetapi pikirannya dipenuhi oleh bayangan lelaki berkopiah dan kata-kata yang terus terulang di kepalanya. Ketika akhirnya ia terlelap, mimpi itu datang dengan sangat jelas, seolah bukan sekadar mimpi, melainkan sesuatu yang nyata. Ia melihat dirinya berada di gang sempit yang sama, berdiri di depan rumah tua itu, sementara pintunya terbuka perlahan dengan suara berderit panjang. Dari dalam rumah terdengar suara lelaki yang sama. "Masuk, kamu sudah menerima bagianmu," dengan nada yang lebih berat dan dalam dari sebelumnya. Dimas mencoba mundur dalam mimpi itu, tetapi kakinya tidak bisa bergerak dan bayangan di dalam rumah itu mulai merambat keluar seperti asap hitam. Ia terbangun dengan napas terengah, keringat membasahi tubuhnya, dan jam menunjukkan pukul 3 tepat, waktu yang sering disebut orang sebagai waktu paling sunyi sekaligus paling berbahaya. Dari ruang tengah terdengar suara kursi bergeser pelan, membuat Dimas membeku di tempatnya dan menahan napas. "Bu," panggilnya pelan, tetapi tidak ada jawaban, hanya suara gesekan yang semakin jelas. Dengan langkah ragu, ia membuka pintu kamar dan melihat ke arah ruang tengah yang gelap, hanya diterangi cahaya samar dari luar. Dan di sana, ia melihat tas hitam itu tergeletak di lantai, padahal ia yakin tadi menaruhnya di atas meja di dalam kamarnya. Jantungnya berdetak kencang saat ia mendekati tas itu perlahan. Setiap langkah terasa berat, seperti melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketika ia berjongkok dan menyentuh tas itu, suara bisikan kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. "Kamu sudah dipilih." Dimas langsung menarik tangannya, napasnya tercekat, dan matanya mencari-cari sumber suara yang tidak terlihat itu. Dari arah kamar ibunya, terdengar suara batuk yang tiba-tiba berhenti mendadak, membuat Dimas langsung berlari ke sana dengan panik. Ia membuka pintu dengan cepat dan melihat ibunya terbaring diam. Matanya terbuka lebar, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh Dimas. "Bu, kenapa?" tanya Dimas dengan suara gemetar sambil mengguncang tubuh ibunya perlahan. Bunita tidak menjawab, tetapi bibirnya bergerak pelan, seolah mencoba mengatakan sesuatu yang sangat penting. Dimas mendekatkan telinganya, dan dengan suara hampir tidak terdengar, ibunya berbisik, "Jangan, ambil, bukan rezeki." Kalimat itu membuat Dimas membeku, dan untuk pertama kalinya ia merasakan ketakutan yang jauh lebih dalam dari sekadar hal gaib. Karena ia mulai sadar bahwa apapun yang ia bawa pulang malam itu
Bukan hanya uang, melainkan sesuatu yang sedang menuntut balasan. Pagi setelah kejadian itu, Dimas mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua hanya kebetulan yang terlalu berlebihan untuk dipahami. Namun ada sesuatu dalam dirinya yang sudah berubah, sesuatu yang tidak bisa ia abaikan lagi. Ia duduk di ruang tengah sambil menatap tas hitam itu, yang kini kembali berada di atas meja tanpa ia ingat kapan memindahkannya. Cahaya matahari masuk melalui jendela, tetapi tidak menghangatkan ruangan, seolah ada lapisan dingin yang menahan semua kehangatan dari luar. "Ini uang buat ibu, cuma itu yang penting," bisik Dimas pelan, mencoba menenangkan pikirannya sendiri. Namun dalam hati kecilnya, ia tahu bahwa kalimat ibunya tadi malam bukan sekadar peringatan biasa. Dimas akhirnya menggunakan sebagian uang itu untuk membawa ibunya ke rumah sakit. Dan secara mengejutkan, semua biaya langsung tertutupi tanpa kendala. Dokter bahkan mengatakan kondisi Bunita membaik lebih cepat dari yang diperkirakan. Sesuatu yang seharusnya sulit terjadi dalam kondisi seperti itu. "Ini seperti ada keajaiban," kata dokter dengan nada heran, membuat Dimas hanya tersenyum kaku. Di luar ruang perawatan, ia duduk sendirian, menatap tangannya yang masih terasa dingin sejak malam itu. "Kalau ini salah, kenapa hasilnya baik?" gumamnya, terjebak antara rasa syukur dan ketakutan. Namun, perubahan tidak hanya terjadi pada ibunya, melainkan juga pada kehidupan Dimas secara keseluruhan. Order pekerjaannya meningkat drastis, bahkan tanpa menunggu lama, selalu ada penumpang yang muncul di aplikasi. Beberapa dari mereka terasa aneh, terlalu diam, terlalu pucat, atau terlalu tahu tentang dirinya. Suatu malam, seorang penumpang perempuan tua berkata dengan suara serak, "Kamu sudah mulai menerima ya? Nanti kamu akan dipanggil lagi." Dimas menoleh ke kaca spion samping, tetapi saat ia ingin melihat lebih jelas, perempuan itu sudah tidak ada di kursi belakang. Kejadian itu membuat Dimas mulai kehilangan rasa aman, bahkan di dalam mobilnya sendiri. Ia mencoba berhenti bekerja malam, tetapi setiap kali ia menolak order, ponselnya bergetar dengan sendirinya, menampilkan rute yang sama menuju gang sempit itu. "Ini nggak masuk akal," katanya dengan suara tegang, mencoba mematikan ponsel, tetapi layar tetap menyala. Dari speaker mobil, suara lelaki berkopiah itu terdengar lagi. "Kamu sudah menerima. Sekarang waktunya membalas." Dimas menutup telinganya, tetapi suara itu tidak berhenti. Justru terasa datang dari dalam kepalanya sendiri. Hari demi hari, tanda-tanda aneh semakin sering muncul di sekelilingnya. Bayangan di sudut ruangan bergerak meskipun tidak ada cahaya yang berubah, dan suara langkah kaki terdengar di malam hari meskipun hanya ia dan ibunya di rumah. Ibunya sendiri mulai sering melamun, matanya kosong, seolah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Dimas, ada yang duduk di sana," kata Bunita suatu malam sambil menunjuk ke kursi kosong di ruang tengah. Dimas menoleh dengan perlahan, dan untuk sesaat ia benar-benar melihat sosok lelaki berkopiah itu duduk diam sebelum menghilang seperti kabut. Tidak tahan dengan semua itu, Dimas akhirnya mencari jawaban dari seseorang yang dianggap tahu tentang hal-hal gaib di daerahnya. Ia menemui Pak Widi, seorang penjaga makam tua yang dikenal sering membantu orang-orang yang mengalami gangguan tidak wajar. Pak Widi mendengarkan cerita Dimas tanpa banyak bicara, hanya sesekali mengangguk dengan wajah serius. "Mas, kamu nggak sekadar ketemu makhluk biasa," katanya pelan. "Itu jin yang terikat perjanjian. Biasanya mereka memberi, tapi selalu ada harga." Dimas menelan ludah, lalu bertanya dengan suara pelan, "Kalau saya berhenti, bisa?" Pak Widi menggeleng pelan,
Matanya menatap tajam ke arah Dimas. "Kalau sudah menerima, kamu sudah masuk dalam lingkarannya," jawabnya tegas. "Dan yang paling berbahaya bukan yang kamu lihat, tapi yang belum kamu tahu." Angin tiba-tiba berhembus kencang melewati area makam, membawa suara daun kering yang bergesekan seperti bisikan panjang. Dimas merasa dadanya sesak, dan untuk pertama kalinya ia benar-benar menyadari bahwa ini bukan sesuatu yang bisa ia kendalikan. "Terus, saya harus gimana?" tanyanya, hampir putus asa. Pak Widi tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap ke arah belakang Dimas dengan ekspresi yang berubah. Perlahan, ia berkata dengan suara lebih rendah, "Mas, sejak tadi kamu gak datang sendirian." Dimas langsung menegang, tubuhnya kaku, dan ia tidak berani menoleh ke belakang. Suara napas pelan terdengar tepat di telinganya, dingin dan berat, seperti seseorang berdiri sangat dekat. Dan suara lelaki berkopiah itu kembali berbisik, kali ini lebih jelas dari sebelumnya. "Kamu mulai mengerti sekarang, tapi ini baru awal." Dimas pulang dari makam dengan langkah berat. Pikirannya dipenuhi kata-kata Pak Widi yang terus terulang seperti gema yang tidak bisa dihentikan. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya, dan setiap detik seolah menarik napasnya lebih dalam ke dalam ketakutan yang tidak ia kenal sebelumnya. Di sepanjang jalan, lampu-lampu kota tampak redup, seperti kehilangan daya, sementara bayangan di trotoar tampak bergerak lebih cepat dari sumber cahayanya. Ia mencoba menenangkan diri dengan berbicara sendiri. Ini cuma sugesti, cuma pikiran capek, namun suaranya sendiri terdengar kosong. Ketika ia membuka pintu rumah, udara di dalam terasa berbeda, lebih dingin, lebih pekat, dan lebih hidup. Bunita duduk di ruang tengah dalam keadaan diam, matanya terbuka lebar tanpa berkedip, seperti menunggu sesuatu. "Bu," panggil Dimas pelan sambil mendekat, tetapi ibunya tidak langsung merespons. Beberapa detik kemudian, Bunita menoleh perlahan dan berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Kamu sudah lama ditunggu." Dimas mundur satu langkah, jantungnya berdegup kencang, dan ia berbisik, "Bu, ini aku, Dimas." Namun ibunya hanya tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Lalu menunduk kembali seperti tidak terjadi apa-apa. Malam itu, Dimas tidak tidur. Ia hanya duduk di sudut kamar sambil menatap tas hitam yang kini terasa seperti pusat dari semua kejadian aneh dalam hidupnya. Ia membuka tas itu sekali lagi, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjelaskan semua ini. Tetapi yang ia temukan justru membuat napasnya terhenti. Uang di dalam tas itu bertambah. Jumlahnya jauh lebih banyak dari sebelumnya, tersusun rapi seperti baru saja diletakkan. Di antara tumpukan uang, terdapat kertas baru dengan tulisan yang berbeda dari sebelumnya, lebih tegas dan lebih gelap. Saatnya membayar. Tangan Dimas gemetar, dan untuk pertama kalinya ia merasa bahwa semua keberuntungan yang ia terima bukanlah berkah, melainkan jebakan. Tepat pukul 3 pagi, suara ketukan terdengar dari pintu depan, perlahan namun konsisten, seperti seseorang yang sangat sabar. Dimas menahan napas, tubuhnya membeku, dan ia berharap suara itu akan berhenti dengan sendirinya. Namun ketukan itu justru berubah menjadi lebih keras, disertai suara lelaki yang ia kenal. "Buka, aku datang menagih." Dimas berjalan perlahan menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti melawan tekanan yang semakin berat di dadanya. "Kalau saya nggak buka?" tanyanya dengan suara bergetar, berdiri di depan pintu tanpa berani menyentuhnya. Suara di balik pintu tertawa pelan, dingin dan dalam. "Kalau kamu menolak, aku ambil sendiri." Tiba-tiba, lampu di dalam rumah mati serentak, meninggalkan Dimas dalam kegelapan total yang membuatnya kehilangan arah.
Dari belakangnya terdengar suara langkah kaki lain, pelan, menyeret, seperti seseorang berjalan tanpa kekuatan. "Mas," suara ibunya terdengar lemah dari arah ruang tengah. "Tolong, jangan biarin dia masuk." Dimas berbalik dengan cepat, tetapi yang ia lihat bukan ibunya, melainkan sosok lelaki berkopiah itu berdiri di dalam rumah. "Perjanjian itu sudah terjadi sejak kamu membuka pintu mobil," kata sosok itu dengan tenang, seolah semua ini adalah hal biasa. Dimas mundur perlahan, napasnya tidak teratur, dan ia berkata, "Saya nggak pernah setuju. Saya cuma nolong." Sosok itu tersenyum tipis, matanya gelap tanpa cahaya. "Menolong itu awalnya, menerima itu keputusanmu." Dimas menggeleng keras, mencoba menyangkal, tetapi ia tahu dalam hatinya bahwa ia memang mengambil uang itu. "Sekarang, kamu harus memberi," lanjut sosok itu dengan suara yang lebih berat. "Memberi apa?" tanya Dimas. Suaranya hampir tidak terdengar. Sosok itu melangkah mendekat, dan setiap langkahnya membuat udara di sekitar terasa lebih berat dan sulit untuk bernapas. "Yang paling kamu sayang," jawabnya singkat. Dimas langsung menoleh ke arah kamar ibunya. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia berteriak, "Jangan, jangan ibu saya." Sosok itu berhenti, lalu berkata, pelan, "Semua orang bilang begitu, tapi akhirnya tetap sama." Tiba-tiba, Bunita keluar dari kamar dengan langkah lemah, wajahnya pucat dan matanya kosong. "Ibu, masuk lagi Bu, jangan ke sini," kata Dimas panik sambil mencoba mendekatinya. Namun Bunita justru tersenyum tipis dan berkata dengan suara yang sudah kembali normal, "Nak, Ibu, sudah capek." Kalimat itu membuat Dimas berhenti. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Sosok lelaki itu berdiri di belakang ibunya, seperti bayangan yang menempel, lalu berbisik, "Pilih, atau aku yang memilihkan." Dimas jatuh berlutut, tangannya menutup wajahnya, dan untuk beberapa detik ia tidak bisa berpikir sama sekali. Semua kenangan bersama ibunya berputar cepat di kepalanya. Suara tawa, suara nasihat, dan semua pengorbanan yang telah ia lakukan. "Kalau saya," katanya pelan, suaranya pecah. Sosok itu menatapnya dengan ekspresi datar. "Kamu bisa, tapi kamu harus siap kehilangan semuanya." Dimas mengangkat kepalanya perlahan, matanya merah, dan ia berkata dengan suara tegas, "Ambil saya, jangan ibu saya." Ruangan tiba-tiba menjadi sunyi, bahkan suara napas pun terasa hilang. Sosok itu tersenyum lebih lebar, sesuatu yang tidak manusiawi, lalu berkata, "Akhirnya kamu mengerti harga sebenarnya." Bayangan hitam mulai merambat dari lantai, melilit kaki Dimas perlahan, terasa dingin seperti es dan berat seperti besi. Bunita menjerit pelan, mencoba mendekat, tetapi tubuhnya seperti tertahan oleh sesuatu yang tidak terlihat. "Dimas, jangan!" teriaknya. Tetapi suara itu tenggelam dalam gelap yang mulai menelan ruangan. Dimas tidak melawan, ia hanya menutup matanya, menerima apa yang akan terjadi. Suara detak jantungnya terdengar semakin keras, lalu perlahan melambat, seolah waktunya benar-benar habis. Sosok lelaki itu berdiri tepat di depannya, lalu berkata dengan suara terakhir yang ia dengar, "Semua yang kamu dapat sudah dibayar." Dan dalam sekejap, tubuh Dimas ditarik ke dalam bayangan, menghilang tanpa jejak, meninggalkan rumah itu dalam keheningan yang mencekam. Yang tersisa hanya tas hitam di lantai, terbuka dengan uang yang kini berubah menjadi abu hitam. Pagi itu datang tanpa suara, seperti kota yang sengaja menahan napas setelah sesuatu yang tidak seharusnya terjadi di dalam salah satu rumah kecil di pinggir rel. Bunita ditemukan duduk di ruang tengah oleh tetangga. Tatapannya kosong, sementara rumah itu terasa lebih dingin dari biasanya, meskipun matahari sudah tinggi.
"Bu, Dimas mana?" tanya tetangganya. Pak Rudi dengan nada cemas, namun tidak ada jawaban yang jelas. Bu Nita hanya menoleh pelan dan berkata, "Dia sudah pergi jauh." Tapi belum selesai. Kalimat itu membuat Pak Rudi saling pandang dengan istrinya, merasa ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak tahu harus mulai dari mana. Kabar hilangnya Dimas menyebar dengan cepat di lingkungan sekitar, tetapi tidak ada satupun bukti yang bisa menjelaskan kemana ia pergi. Ponselnya ditemukan di atas meja kamar, mati total, dan tidak ada riwayat perjalanan terakhir yang bisa dilacak. Tetangga mulai membicarakan hal-hal yang sebelumnya hanya dianggap cerita lama, tentang jalan layang, tentang penumpang yang muncul di malam hari, dan tentang orang-orang yang tidak pernah kembali. Dulu juga ada sopir sebelum dia, bisik seorang ibu kepada yang lain. Katanya ketemu orang pakai kopiah juga. Cerita-cerita itu kembali hidup, menyatu dengan kenyataan yang kini terjadi di depan mereka. Bu Nita semakin hari semakin diam, tetapi kadang ia berbicara sendiri, seperti sedang menjawab seseorang yang tidak terlihat. Suatu malam, Pak Rudi mendengar suara dari rumah itu dan memutuskan untuk mengecek karena lampu terlihat menyala meskipun sudah larut. Ia mengintip dari jendela dan melihat Bu Nita duduk di ruang tengah, berbicara pelan. "Saya sudah bilang, jangan ambil anak saya." Beberapa detik kemudian, terdengar suara lain, lebih berat, lebih dalam. Perjanjian tetap berlaku. Pak Rudi mundur perlahan, tubuhnya gemetar, dan ia tidak berani mengetuk pintu. Hari-hari berlalu, tetapi suasana di sekitar rumah itu tidak pernah kembali normal. Rel kereta yang biasanya sunyi mulai kembali mengeluarkan suara gesekan aneh setiap malam, lebih keras dari sebelumnya. Beberapa orang mengaku melihat sosok berdiri di jalan layang pada jam yang sama setiap malam, menunggu sesuatu atau seseorang. "Jangan lewat sana kalau sendirian," kata Budi kepada sopir lain di warung kopi. Suaranya serius kali ini tanpa tawa. Dan untuk pertama kalinya, tidak ada yang membantah atau menertawakan peringatan itu. Beberapa minggu kemudian, seorang sopir baru bernama Rizal mengambil rute malam yang sama tanpa mengetahui apa yang pernah terjadi sebelumnya. Ia adalah pria muda yang baru pindah ke kota, penuh semangat dan tidak percaya pada cerita mistis yang menurutnya hanya dibuat untuk menakut-nakuti. Malam itu, hujan turun tipis, sama seperti malam ketika Dimas berhenti di jalan layang itu. Rizal melihat sosok lelaki berkopiah putih berdiri di tengah jalan, diam, menunggu, dan tanpa berpikir panjang, ia menghentikan mobilnya. "Mas, mau kemana?" tanya Rizal dengan nada santai sambil membuka kaca jendela. Lelaki itu menoleh perlahan, wajahnya tidak sepenuhnya terlihat, tetapi senyumnya samar terlihat di balik bayangan. "Antar saya." "Sebelum azan kedua," katanya dengan suara yang tenang dan dalam. Rizal mengangguk tanpa curiga, lalu membuka pintu belakang untuk lelaki itu masuk. Ketika pintu tertutup, mesin mobil yang sempat mati tiba-tiba menyala sendiri, membuat Rizal tertawa kecil. "Wah, kebetulan banget ya." Namun dari kursi belakang, lelaki itu berbisik pelan, "Jangan lihat ke kaca tengah." Perjalanan itu terasa normal di awal, tetapi perlahan suasana berubah, sama seperti yang pernah dialami Dimas. Radio mulai mengeluarkan suara statis, lalu berubah menjadi bisikan yang tidak bisa dimengerti. Rizal mengerutkan kening, mencoba memperbaiki frekuensi, tetapi suara itu justru semakin jelas, seperti memanggil namanya. "Mas, ini jalan mana ya?" tanyanya sambil melihat ke depan, merasa rute yang ia lalui tidak familiar. Lelaki itu menjawab singkat, "Tempat yang kamu butuhkan." Di kursi belakang ada sesuatu yang tidak terlihat oleh Rizal, tetapi terasa oleh udara
di dalam mobil. Bayangan lain duduk diam di samping lelaki berkopiah itu. Bentuknya samar, tetapi wajahnya perlahan terlihat. Wajah itu adalah Dimas, matanya kosong, tanpa ekspresi, seperti seseorang yang sudah tidak lagi menjadi dirinya sendiri. Ia menatap ke arah kaca spion tengah, seolah menunggu Rizal untuk melihatnya. Dan tepat ketika Rizal tanpa sengaja mengangkat pandangan ke kaca itu, suara detak jantung tiba-tiba terdengar keras memenuhi kabin. "Mas," suara Rizal berubah tegang, tetapi sudah terlambat. Di kaca spion, ia melihat dua sosok di kursi belakang, lelaki berkopiah dan seorang pria lain yang menatapnya tanpa berkedip. Mobil melaju lebih cepat tanpa ia sadari, seolah ada yang mengambil alih kendali. Lelaki berkopiah itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Siklus tidak pernah berhenti." Dan di belakangnya, suara Dimas terdengar sangat pelan, hampir seperti bisikan yang tertahan. "Jangan buka pintu." Hujan semakin deras, menutup suara apapun di luar mobil. Sementara di dalam, semua suara terasa semakin dekat dan nyata. Lampu jalan satu persatu padam saat mobil itu melintas, meninggalkan hanya kegelapan dan suara mesin yang meraung sendiri. Rizal mencoba mengerem, tetapi pedal terasa kosong dan setir tidak lagi merespons. Di kursi belakang, kedua sosok itu tetap diam, menatap ke depan, seperti menunggu sesuatu yang pasti akan terjadi. Dan di ujung jalan, gang sempit itu kembali muncul dengan pintu rumah tua yang perlahan terbuka dengan sendirinya. Demikianlah cerita horor pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe-nya.